Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Sofi Sylvia Putri sebagai moderator di kelompok 2. Jadi kali ini saya bersama teman-teman akan membahas materi tentang teknik integrasi. Nah, jadi di sini teman-teman yang akan membahas tentang teknik integrasi ada Naila Nurfadilah, Nur Fauziah, Ahmad Fariski, Huda Eva, Nurul Aziza, Siti Amelia, dan saya sendiri Sofi Sylvia Putri. Baik, materi yang pertama adalah aturan integrasi dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Azizah dengan NIM 22252507171. Untuk aturan integrasi dasar, kita masih ingat bahwa sebelumnya kita mengenal suatu fungsi atau fx yang diintegralkan atau diintegrasikan dengan notasi integral fx dx akan menjadi fx yang mana fx besar ini adalah merupakan hasil integral dari fx kecil. Dari hasil integral ini kita lakukan operasi yaitu penurunan dengan d fx per dx, hasilnya menjadi semula yaitu fx. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari konsep fungsi dan turunan. Jika turunan digunakan untuk menentukan laju perubahan suatu fungsi, maka aturan integrasi dasar merupakan operasi kebalikan dari turunan atau anti turunan. Secara spesifik, untuk mengintegrasikan variabel berpangkat, kita harus menambah pangkat dengan angka 1 dan membagi suku tersebut dengan pangkat yang baru. Nah, hasilnya juga tambahkan dengan konstanta integrasi, yaitu C. Berikut adalah rumus aturan integrasi dasar. Bisa dilihat, yang pertama, aturan konstanta, yang kedua, aturan pangkat, yang ketiga, aturan kelipatan konstanta, yang keempat, aturan penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh yang pertama ada integrasi fungsi aljabar sederhana. Tentukan hasil dari integral x pangkat 4 dx. Langsung aja, integral x pangkat 4 dx sama dengan 1 per 4 ditambah 1 x pangkat 4 ditambah 1 plus c sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 ditambah c. Untuk contoh soal 2, ada integrasi dengan koefisien. Tentukan hasil dari integral 6x pangkat 2 dx. Langsung aja, integral 6x pangkat 2 dx sama dengan 6, 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, sama dengan c, sama dengan 6, 1 per 3, x pangkat 3 plus c, sama dengan 2x, sama dengan 2x pangkat 3 plus c. 2 adalah hasil pembagian dari 6 per 3. Lanjut ke contoh ketiga, integral penjumlahan dan pengurangan. Tentukan hasil dari integral 4x kuadrat dikurangi 2x tambah 5 dx. Langsung aja, integral 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 dx sama dengan 4, 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 dikurangi 2, 1 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1 sama dengan c sama dengan 4 per 3, x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah c. Baik, halo semuanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hudeva dari kelas 2E dengan NIM 22252500164. Nah, saya akan menjelaskan penyelesaian soal integral parsial 5. Untuk fungsi integral x 5 kuadrat cos x dx, secara teoritis, aturan dasar integral parsial menggunakan rumus utama integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Untuk menentukan variabel u yang akan diturunkan, kita mengacu pada prioritas Liate. Karena fungsi kita terdiri dari fungsi aljabar x 5 kuadrat dan fungsi trigonometrik cos x, maka aljabar memiliki prioritas lebih tinggi untuk menjadi U. Namun, karena pangkatnya adalah 5, jika menggunakan rumus ini secara manual, kita harus mengulanginya sebanyak 5 kali. Agar lebih efektif dan logis, kita akan menyelesaikan menggunakan metode tabel Tanzalim di slide berikutnya. Sekarang, mari kita bedah langkah logis penulisan tabelnya. Yang pertama, kolom tanda. Kita mulai dengan tanda positif di baris pertama,
lalu tandanya selalu bergantian menjadi negatif, positif, dan seterusnya ke bawah. Kedua, kolom turunan D. Kita masukkan fungsi X5 kuadrat. Secara logis, fungsi aljabar ini kita turunkan terus-menerus menjadi 5x4 kuadrat, 20x3 kuadrat, 60x kuadrat, 120x, 120, lalu hingga akhirnya habis menjadi 0. Yang ketiga, kolom integral. Kita masukkan fungsi cos X, fungsi ini kita integralkan searah dengan turunan tadi menjadi sin X, min cos X, min sin X, cos X, sin X, min cos X. Langkah terakhir untuk mendapatkan hasil akhir adalah mengalihkan secara diagonal ke bawah. Baris pertama kolom turunan dikali baris kedua kolom integral disesuaikan dengan tandanya. Kita lakukan zigzag ke bawah untuk semua baris. Langkah terakhir untuk mendapatkan hasil akhir adalah mengalihkan secara diagonal ke bawah. Baris pertama kolom turunan dikali baris kedua kolom integral disesuaikan dengan tandanya. Kita lakukan zigzag ke bawah untuk semua baris. Nah, setelah kita rapihkan semua tanda positif negatifnya, kita dapatkan jawaban akhir x5 kuadrat sin x plus 5x4 kuadrat cos x min 20x 3 kuadrat sin x min 60x kuadrat cos x plus 120x sin x plus 120 cos x plus c. Dan jangan lupa ditambahkan konstanta di penghujung jawaban. Sekian penjelasan langkah logis dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang integral trigonometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Amalia dengan NIM 222550223. Nah, apa sih integral trigonometri itu? Secara sederhana, integral trigonometri adalah cara menghitung luas di bawah kurva fungsi trigonometri seperti sin, cos, tangen, dan yang lainnya. Sebelum kita masuk ke contoh soal, pastikan kalian sudah mengingat kembali atau mencatat beberapa rumus yang ada di sini. Tipe soal yang pertama yang sering dijumpai itu ada bentuk bilangan pangkat positif genap. Soalnya ada sin kuadrat 3x dx. Untuk menyelesaikan soal pangkat genap seperti ini, kita harus menggunakan rumus identitas trigonometri sudut ganda, yaitu sin kuadrat alfa sama dengan 1/2 dikurangi 1/2 cos 2 alfa. Karena pada soal sudutnya itu 3x, maka 2 alfa menjadi 2 dikali 3x sama dengan 6x. Setelah itu kita ubah persamaannya menjadi integral dalam kurung 1/2 dikurangi 1/2 cos 6x dx. Selanjutnya kita pecahkan integralnya satu persatu. Jadi integral 1/2 dx dikurangi integral 1/2 cos 6x dx. Terus kita keluarkan konstantanya. 1/2 integral 1 dx dikurangi 1/2 integral cos 6x dx. Hasil integral dari 1 adalah x, dan hasil integral dari cos 6x adalah 1/6 sin 6x. Jadi persamaannya itu 1/2 x dikurangin 1/2 dalam kurung 1/6 sin 6x plus c. Setelah itu kita kalikan ke dalam, sehingga hasil akhirnya itu 1/2 x dikurangin 1/12 sin 6x ditambah c. Tipe soal selanjutnya ada bentuk pangkat ganjil positif. Contoh soalnya sin pangkat 3 5x dx.
Strategi untuk pangkat ganjil adalah memecahkan pangkatnya menjadi pangkat genap dikali pangkat 1. Jadi sin 3 kuadrat 5x kita pecahkan menjadi integral sin kuadrat 5x dikali sin 5x dx. Ingat rumus identitas sin kuadrat 5x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat 5x. Kita substitusikan ke dalam integral. Integral dalam kurung 1 dikurangi cos kuadrat 5x dikali sin 5x dx. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan metode substitusi. Misalkan U sama dengan cos 5x. Turunan dari U adalah DU sama dengan min 5 sin 5x dx, sehingga sin 5x dx sama dengan min 1/5 du. Sekarang kita masukkan permisalan tadi itu ke dalam bentuk integral. Integral dalam kurung 1 dikurangi U kuadrat dikali min 1/5 du. Keluarkan min 1/5 ke depan integral. Min 1/5 integral dalam kurung 1 kurangi U kuadrat du, lalu kita integralkan terhadap U, min 1/5 dalam kurung U dikurangi 1/3 U pangkat 3 plus C, kalikan min 1/5 ke dalam kurung, min 1/5 U ditambah 1/15 U pangkat 3 plus C. Langkah terakhir kita kembalikan nilai U menjadi cos 5x, sehingga kita dapat hasil akhirnya itu min 1/5 cos 5x ditambah 1/15 cos pangkat 3 5x ditambah C. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Nurfadilah dengan NIM 2225250163. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk Px per Qx dengan Px dan Qx itu merupakan polinom. Jadi beberapa integral fungsi rasional itu dapat diselesaikan menggunakan metode substitusi. Namun terdapat juga fungsi rasional yang memerlukan metode lain, yaitu dengan metode parsial. Nah, metode pecahan parsial itu digunakan ketika penyebut dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor yang lebih sederhana. Tujuannya adalah mengubah fungsi rasional yang rumit menjadi beberapa pecahan sederhana, sehingga proses integrasi menjadi lebih mudah dilakukan. Nah, sebelum menggunakan metode pecahan parsial, terdapat beberapa fungsi rasional yang dapat diselesaikan dengan substitusi. Sebagai contoh, integral 2 per X ditambah 1 pangkat 3 terhadap X. Misalkan, U itu sama dengan X ditambah 1, sehingga DU sama dengan DX. Nah, integral tersebut dapat diubah menjadi integral 2 per U pangkat 3 terhadap U. Dengan menggunakan aturan integral pangkat, diperoleh hasil negatif yaitu 1 per U kuadrat ditambah konstanta C. Kemudian, kita substitusikan kembali nilai U sama dengan X-nya ditambah 1, sehingga diperoleh hasil negatif 1 per X ditambah 1 kuadrat ditambah C. Namun, tidak semua fungsi rasional itu dapat diselesaikan dengan cara ini. Untuk bentuk yang lebih kompleks, kita dapat menggunakan metode pecahan parsial. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini tuh ada soal, tentukan integral 3x dikurangi 1 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 terhadap dx. Nah, ini tuh langkah pertamanya adalah memfaktorkan penyebutnya. Jadi, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 ditambah dapat ditulis sebagai X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 3. Nah, kemudian fungsi tersebut diuraikan menjadi pecahan parsial, yaitu A per X ditambah 2 ditambah B per X dikurangi 3. Nah, setelah mengalihkan kedua ruas dengan penyebut dan menyamakan koefisien, diperoleh nilai A sama dengan 7/5 dan B sama dengan 8/5. Selanjutnya, integral dapat ditulis menjadi sebagai 7/5 integral 1 per X ditambah 2 ditambah 8/5 integral 1 per X dikurangi 3. Dengan menggunakan rumus integral 1 per X sama dengan ln mutlak X, itu diperoleh hasil akhir 7/5 ln mutlak X ditambah 2 ditambah 8/5 ln mutlak X dikurangi 3 ditambah C. Nah, jadi tuh metode pecahan parsial itu membantu mengubah fungsi rasional yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk diintegralkan. Oke, jadi teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan teman saya tadi, Nur Fauzia, yang membahas tentang
strategi integrasi. Nah, di sini saya punya satu contoh soal. Nah, saya ulangi lebih jelas dari pengertian dulu ya. Jadi teman-teman, integrasi langsung adalah metode paling dasar dalam integral. Nah, metode ini digunakan dalam integral sederhana. Nah, prinsip utamanya itu kebalikan dari turunan. Nah, teman-teman, ini di samping udah ada soal katanya hitunglah integral 3x pangkat 2 plus 4x min 5 dx. Oke, jadi langkah pertamanya itu kita pisahin setiap suku. Nah, kan di sini ada kan integral 3x pangkat 2 plus 4x min 5 dx. Nah, dipisahinnya itu jadi integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx min integral 5 dx. Nah, setelah dipisahkan dari setiap sukunya, kita pakai aturan pangkat. Dengan n ini nggak boleh sama dengan min 1. Nah, habis itu kita integralkan di setiap sukunya. Nah, di sini suku pertama kan integral 3x dx. Nah, kita integralkan. Nah, integral dari 3x dx adalah x pangkat 3. Begitupun dengan integral 4x dx dan 5x dx. Kita integralkan semuanya satu per satu. Nah, teman-teman, setelah semuanya sudah diintegralkan, nah, digabungkan semuanya menjadi satu. Nah, itulah jawaban akhir dari pertanyaan sebelumnya. Jawabannya adalah x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x tambah c. Nah, di sini udah selesai. Tapi kita biar lebih pasti atau akurat, kita turunin lagi hasil dari integral tersebut. Nah, turuninnya caranya itu d per dx dalam kurung x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x plus c. Nah, kalau misalkan hasilnya sama kayak soal, nah berarti sudah dipastikan integral tersebut hasilnya benar. Oke teman-teman, mungkin itu saja penyampaian dari saya dan teman-teman saya tentang teknik integrasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku mau jelasin salah satu materi kalkulus yang sebenarnya penting banget tapi sering bikin bingung, yaitu strategi integrasi. Jadi gini, kalau kalian ketemu soal integral pasti kadang bingung kan mau mulai dari mana. Nah, strategi integrasi ini basically adalah panduan buat kita supaya nggak asal tebak metode. Ada 4 langkah yang bisa kalian ikuti. Pertama, sederhanakan dulu integralnya. Jangan langsung panik, lihat dulu apakah ekspresinya lebih dipermudah. Kedua, coba cocokkan dengan bentuk baku karena siapa tahu langsung ketemu dan selesai. Ketiga, kalau belum ketemu, coba substitusi U. Ini mudah paling sering berhasil. Dan keempat, kalau substitusi juga belum cukup, baru kita pakai metode lanjutan seperti integrasi parsial dan atau pecahan parsial. Sekarang kita langsung coba ke contoh soal. Langkah pertama, kita lihat dulu bentuknya. Ada cos x pangkat 2, itu fungsi komposit karena ada x pangkat 2 di dalamnya. Terus di depannya ada 2x. Nah, 2x itu ternyata turunan dari x pangkat 2. Ini sinyal yang cukup jelas kalau kita harus pakai substitusi. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 2, maka du sama dengan 2x dx. Perhatiin 2x dx itu ada persis di integral kita. Jadi kita tinggal ganti saja. Integralnya berubah jadi cos U du yang hasilnya sin U plus C. Terakhir kita kembalikan U ke X. Jadi jawabannya adalah sin X pangkat 2 plus C. Intinya kalau kalian ketemu integral dengan fungsi komposit dan turunannya udah ada di integran, langsung pikirin substitusi. Semoga membantu.